Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, renungan singkat kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sepenggal bacaan dari Injil Matius ini memperlihatkan kepada kita kembali tentang sebuah perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Kali ini kerajaan surga pertama-tama diumpamakan sebagai harta terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya menggambarkan sesuatu yang sangat berharga, sehingga yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi mendapatkannya. Kedua, kerajaan surga diumpamakan pukat yang menjaring berbagai ikan yang baik dan buruk akan dipisahkan. Itulah tindakan malaikat di kerajaan surga, yaitu memisahkan orang baik dan jahat. Apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta, status sosial, atau jabatan? Apakah ketiga hal itu memberikan jaminan kepastian kehidupan abadi? Ketiganya sama-sama tidak abadi. Dalam sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Bagai harta karun yang terpendam, maka kerajaan surga layak untuk kita perjuangkan. Bagaimanakah mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu rela untuk kita melakukan apa saja demi mewujudkan kerajaan surga di dunia ini. Kalau ada orang yang berani menjual segala sesuatu yang dimilikinya demi harta terpendam, itu berarti kita diajak untuk berani melepaskan kelekatan pada segala milik kita yang bersifat duniawi.
milik kita yang bersifat harta duniawi, dan status kita yang kita miliki, itu yang terus kita pegang, maka kita akan terikat kepada harta benda duniawi tersebut. Sulit bagi kita untuk dapat berbagi melalui berkat harta yang kita miliki. Jika kita terikat oleh status harta dunia, mustahil kita mampu merendahkan diri dan melayani orang lain. Tanpa kesadaran dan kemauan untuk berbagi serta merendahkan diri, maka kerajaan surga tidak akan terwujud di bumi ini. Saudara-saudari, hanya sekedar mengingatkan dan saling menguatkan. Marilah kita bertekad untuk mewujudkan kerajaan surga dengan cara belajar melepaskan diri dari keterikatan pada harta dan status sosial kita. Maksudnya ialah harta dan status sosial tidak dipakai untuk keegoisan diri kita, untuk memegahkan diri kita, untuk merendahkan orang lain. Tetapi sebaliknya, digunakan untuk membangun karakter pribadi yang rendah hati dan mau berbagi dengan sesama. Demikian setiap orang akan berperan aktif dalam menghadirkan kerajaan surga di dunia ini, dan kelak kita akan menikmati kerajaan surga yang sesungguhnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Semoga renungan singkat ini bermanfaat bagi kita dan semua yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kerendahan hati. Semoga demikian.